Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, bersyukur lagi dan lagi kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, taufik dan karunia-Nya. Bukti satu karunia besar yang Allah berikan pada kita, yakni Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, dibangunkan tidur dalam keadaan sehat, diberikan taufik, bisa sahur, puasa, Masya Allah. Ini satu karunia besar, dan ini Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah Ta'ala cintai, Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal kebaikan, taat kepadanya. Semoga kita semua diistiqomahkan, dipilih oleh Allah SWT dalam setiap kebaikan. Baik, hari mulia, kesempatan kali ini kita menampilkan kajian beda, Bapak. Ini kitab Jami'us Shaghir. Al-Jami' ini maksudnya kumpulan hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ditampilkan dengan kadang potongan hadisnya, begitu. Dan Jami'us Shaghir, kitab jami' mengenai semua apapun hal yang pernah disabdakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan dibukukan dalam kitab kecil. Nah, ini karangan Imam Al-Alamah Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi rahimahullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, u'tiyat ummati, u'tiyat telah diberikan ummati, umatku, syai'an sesuatu yang lam yu'tahu, Allah belum pernah memberikannya, ahadun, atau lam yu'tahu yang tidak diberikan olehnya, ahadun, seseorang pun, minal umami, dari umat-umat yang dulu. Nah, ini spesial keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan keistimewaan-keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di antaranya apa? Ayyakulu, hendaknya mereka mengatakan, umat ini maksudnya Bapak, indal musibah, ketika adanya musibah. Kalau ada musibah, sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, ujian, cobaan, hendaklah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kenapa kok khosois atau keistimewaan umat Nabi ini, Pak Ustadz? Kenapa? Karena ini memang dulunya belum pernah diberikan pada dahulu. Ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan disunahkan di sini dalam keterangan syarah, disunahkan bagi setiap orang yang baik dirinya sendiri yang ditimpa musibah, atau mengenai pada keluarganya, atau pada hartanya, atau kepada orang lain, dan dia mendengar atau mendapatkan kabar tentang musibah yang mengenai pada saudara muslim yang lain, yusannu ayyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ada keterangan hadis yang lain, ditambahkan di sini, wa in hadisin akhar, dalam hadis yang lain ditambahi setelah mengucapkan kalimat istirja tadi, ditambahi doa Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ajirni, berikanlah pahala kepadaku di dalam musibah yang kau berikan padaku ini, wakhluf alayya khairan minha, dan gantikan untuk saya yang lebih baik darinya.
Ini tambahan donga nih setelah baca istirja, maca Allahumma ajirni fi musibati wakhluf alayya khairam minha. Wakhluf, gantikan untukku yang lebih baik daripada itu. Maka insya Allah kalau anaknya meninggal akan diganti lebih anak yang baik lagi, ya apa? Kalau istrinya meninggal mudah-mudahan diganti dengan istri yang baru lagi. Lah ngaten ya. Nah, ada musibah lagi, hilang hartanya akan diganti dengan harta yang lebih baik lagi, begitu maksudnya. Itu kesunahan. Nah, ataupun ulama mengatakan kalau nggak diganti di dunia nanti akan diganti dengan surga yang lebih baik lagi. Nah, ini mengenai setiap ada musibah, nah, baik menimpa dirinya, orang lain, keluarganya, tetap disunahkan macam apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun malih Budi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, u'tiya Yusuf, u'tiya telah diberikan sinten Yusufu, Nabi Yusuf alaihi salam, syatral husni, separuh kebaikan sak donya. Paham Pak? Pak, Nabi Yusuf ini gawandeng, Pak. Napa? Gawandeng. Nah, disifati teng Al-Qur'an dijelaskan, Masya Allah. Begitu ganteng Nabi Yusuf niku, nggih, kan Zulaikha, sinten? Nggih, Zulaikha nggih. Zulaikha itu Masya Allah. Itu istrinya raja. Yo ayu Pak, karena tiap hari ketemu Nabi Yusuf alaihissalam sebagai peladen, itu gak bisa nahan cintanya. Singkat cerita, suatu ketika beliau buat makar Zulaikha, dimasukkan ke kamar, 7 pintu Pak, kamar tersebut dikunci kabeh dari dalam. Masya Allah. Falamma rawadathu an-nafsi, terus Nabi Yusuf digoda, dirayu, dijak berbuat mesum oleh Zulaikha. Nah, takut akan berbuat maksiat itu, Masya Allah. Nabi Yusuf ada lari. Gimana Zat? Ayatnya Zat? Terus falamara abran rabbi ayat lali. Akhirnya Nabi Yusuf lari, pokoknya lari Bapak. Singkat cerita, dari pintu 7 pintu itu kebuka semuanya dengan kudrat Allah SWT. Lah akhirnya kan rame, kondang kalau Nabi Yusuf digoda oleh istri raja. Istri raja kok isok seneng karo apa? Napa? Pembantu nih, pelayan nih. Akhirnya Zulaikha mengundang semuanya wanita-wanita bangsawan. Wanita-wanita bangsawan yang ada, karena bojo-bojone menteri, bojo-bojone bangsawan, bojone para punggawa-punggawa kerajaan, pemerintah, pejabat-pejabat raja, itu diundang kabeh, Pak. Diundang, diajak makan-makan, gitu. Disiapkan makanan, semuanya, disiapkan makanan. Singkat cerita, ketika sudah disiapkan makanan, Masya Allah, apa? Disuruh makan. Falamma sami'at bimakrihinna arslat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka'an. Dia menyiapkan makanan banyak. Setiap orang yang diundang di depannya makanan. Setiap orang istri pejabat-pejabat ada makanan. Ketika sudah siap semuanya, ya namanya istri pejabat Pak, ya elek pun dipoles jadi ayu, cantik. Singkat cerita, ketika sudah siap makanan, setiap orang dikasih buah, ada pisaunya, ada buah, ada pisaunya. Sudah siap, silakan. Mereka sudah pegang buah,
pegang pisaunya, masya Allah. Dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam. Qala tikhruj alain, Yusuf sini, keluar, membawa piala minuman. Piala itu joknya dengan isi minuman untuk ngejoki minuman setiap istri-istri bangsawan muter. Masya Allah. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Tatkala semua itu wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari bilik, ya, mengejoki air itu, masya Allah, terkesan, terkesima, saking terkesannya itu nggak krosok, sing dicekel mau pisau, mau ngoncei itu, buah, sampai gak krosok bleset, drijine sing dioncei Pak, drijine si seset itu dirijinya, itu ndak krosok. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pak, kalau takon jenengan, wong ketelusupan kaget mboten? Kaget mboten? Innalillahi. Kaget toh? Itu ketelusupan tok mbek ri itu kaget. Lho niku diiris, Pak. Drijine diiris, gak krasa. Kaya wong kebius ngoten niku. Akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Sampai mereka memotong-motong jari-jari mereka itu gak krasa, Pak. Masya Allah. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka mengatakan ini bukan manusia ini. Ini tingkat malaikat ini. Masya. Ya Allah, begitu muter, gak mandek Pak, muter tok ngejoki ngoten ya. Mlebu ning kamar baru krasa, lho, tangane sing kethok. Tangane di sisi lain tangane. Ya Allah. Niku gantenge Nabi Yusuf ngoten niku. Sampai napa? Drijine keiris gak krasa. Paham batanya? Nah, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dikatakan Nabi Yusuf diberikan separuh gantenge wong lanang sak donya. Separuh gantenge wong lanang sak donya. Haddon adiman min husni ahli dunya. Dalam sarahnya, saking gantenge niku dipek wong separuh sak donya. Kit mulai zaman Nabi Adam sampai napa jenenge? Akhir zaman. Separuh nih sak donya dipek kabeh. Terus pertanyaannya, ganteng mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pripun? Pripun? Ganteng Nabi Muhammad. Walah ganteng meneh, masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha ya mengatakan demikian di dalam syairnya. Kalau mereka wanita-wanita yang hidup pada zaman Nabi Yusuf, mereka melihat Nabi Yusuf saja sekelebatan tok itu bisa terputus jari-jari mereka. Mereka nggak hidup zaman Rasulullah. Kalau mereka hidup zaman Rasulullah, melihat Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad, bukan jari-jari mereka yang tersayat-sayat, bukan jari-jari mereka yang terpotong-potong, tapi hati mereka Pak tersayat-sayat. Masya Allah, begitu Aisyah itu kan. Nah bagaimana tidak? Nabi Muhammad itu ya Allah, ya. Gantengnya ini wis gak ono sing galahke gantengnya. Sampai Aisyah itu mensifati ama ajmala minka ma ajmala minka ajmala minka lam yara qattu ainin. Jangan lebih ganteng daripada engkau ya Rasulullah, belum ada pernah lihat mata ini. Wa akmala minka lam talidin nisa'u, dan sempurnanya seperti engkau belum pernah wanita yang pernah melahirkan seperti engkau. Syairnya. Ka'annaka wulidta mubarran ghairi min aibin. Engkau dilahirkan tanpa ada aib sedikit pun. Sampean utute mambu, ilire mambu, keringete mambu. Rasulullah mboten. Jenengan uyune najis, nggih mboten. Nabi seandainya maksudnya ngoten. Seandainya pipis Nabi ini mboten najis, Pak. Darahnya jenengan najis, darah Rasulullah mboten najis. Itu Rasulullah SAW, subhanallah. Wulidta mubarra'an min ghairi aibi ka'annaka wulidta kama tasya'u. Masya Allah, engkau lahir tanpa ada aib. Nah, dalam syairnya seolah-olah engkau ini lahir sak karepmu, semaunya engkau ya Rasulullah. Begitu, itu gantengnya Nabi Pak. Betul, Masya Allah, begitu dahsyatnya Rasulullah SAW, gantengnya. Bon. Malih an Abdullah bin Qurt, dari Abdullah bin Qurt
radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, a'dhamul ayyam, ya, a'dhamul ayyam, paling agungnya hari, paling besarnya hari di sisi Allah Ta'ala, yakni yaumun nahri, hari apa? Kurban, tanggal 10 Dzul Hijjah. Hari kurban adalah hari yang paling mulia, paling agung, a'dhamul ayyam, ya. Kenapa? Di situ disebutkan li'anna yaumul hajjil akbar. Ada pada waktu itu adalah haji akbar. Paling besar, paling agung, wa fihi mu'adzamu amalin nusuk, dan disitulah paling agungnya ibadah, pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian ibadah, sing paling gede adalah ibadah haji. Ketika Arafah besoknya itu Pak, Masya Allah. Tsumma yaumul qarri, kemudian hari kedua, yakni hari keduanya, hari qar itu hari menyuguhi makanan. Hari kedua daripada yaumun nahar, tanggal 11 hari tasyrik, memotong kurban untuk membuat makanan disuguhkan pada orang-orang. Sampai orang miskin yang tidak punya daging untuk kebagian jatah daging, niku diantaranya. Nggih. Makanya hari nahar atau hari-hari tasyrik itu tidak boleh Pak, haram hukumnya. Ya, kenapa? Allah berikan keistimewaan untuk umat Nabi untuk makan-makan. Sing miskin nggak sakit daging, sing sugih ngekei daging, ngoten. Ya. Nggih. Nah, ini diantaranya. Makanya nek wong hari kurban itu usahakan makan daging. Nek gak arep daging wedhus, ganteng sapi, daging ayam, beliau dhewe. Nggih. Ini diantaranya. Ulama mengatakan demikian. Terus, malih Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bersabda, a'dhamul khotoya, paling besarnya dosa, Pak, paling besarnya dosa adalah al-lisanul kadzub, lisan sing sering berdusta. Kadzub banyak dustanya. Kadipun dusta, kadzub ikut wazan apa? Sighal mutahal jumu. Apa? Akeh bujuke. Kadzub. Banyak dustanya. Ini bahaya. Angger sak ngomong goro, wani sumpah goro. Ini bahayanya Bapak. Lisan yang sering berdusta, banyak dustanya, inilah yang dikatakan dosa paling gede. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sopo sing iso njaga lisan, anggota tubuh lisan, ya, tak jamin surga. Ya. Man admana li ma baina lihyaihi wa ma baina fahidahi admantu lahul jannah, kata Nabi. Sopo sing iso jamin, iso njaga, ngreksa anggota tubuh yang di antara dua, napa jenenge? Kumis dan jenggot. Kumis dan jenggot berarti apa? Mulut. Wa ma baina fahidai, dan di antara dua apa? Napa? Kemaluan. Dua anggota tubuh sapa sing njaga ning donya, maka admantu lahu bil jannah, kata Nabi. Aku dhewe sing jamin karo surga. Kenapa? Disebutkan di sini salam syarahnya li'anna lisan aktsarul a'dha amalan, karena lisan niku paling akeh anggota tubuh sing paling banyak bujuknya, sing paling banyak napa jeneng maksiate nglakoni dosa niku lisan. Gak krasa Pak, ngomong sak ngomong bujuk, ngomong sak ngomong kadang menjadikan orang sakit hati, ngomong sak romong kadang menjadikan napa Bapak? Menfitnah, menghibah, semuanya keburukan. Maka Nabi pesan, ya ini nek gak ngomong apik, kul khairan aw liyasmut, ucapkan kebaikan, nek gak iso mending diam, kata Nabi. Kenapa? Nek kamu mengiyakan, ya padha wae dosane. Kadang dia gak ngomong Pak, nyun sewu gak ngomong, gak melu ngomong ngomong keburukan, gak melu ngomong ghibah, ndak ikut ngomong bicara keburukan orang lainnya, tapi kita diem mbek mantuk-mantuk tok. Ngoten nggih. Mosok sih? Ya Allah. Ngono tok wis melu dosane Pak. Krungu. Nggih.
melu krungokno mek mantuk-mantuk atau mosok sih yuk, mosok sithik. Lah iya, mosok ngono tok wis padha kena dosane jenengan. Nah, makanya masyaallah, nggih hati-hati. Nih kenapa fitnah yang paling banyak daripada umat ini yang bisa menggelincirkan kita ya adalah lisan, jogon, ya, jogon lisan itu lebih baik. Maka siapa yang diberikan taufik bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat dari keburukan dunia dan akhirat. Baik, niku diantaranya. Malih an Aliin, dari sahabat Ali radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, a'dhamul iyadah. Pak niki hadise, a'dhamul iyadah, paling agungnya iyadah. Apa iyadah itu? Menjenguk orang sakit. Ya, Pak perhatikan, kalau menjenguk orang sakit yang paling bagus adalah a'dhamul iyadati, paling besarnya ketika menjenguk napa nih? Ajron, pahalanya. Paling besarnya pahala ketika menjenguk yakni akhafuha, paling cepete. Jadi menjenguk orang sakit aja suwe-suwe, dijak ngobrol ngalor ngidul, takoni sembarang kali suwe niku ndadekke malah mboten said, kagem napa? Sing sakit ngoten. Nggih, niki bahasane ngoten. Niki nembe krungu jenengan. Kenapa? Nggih. Bi ayyu khafifal uqud indal marid. Hendaknya engkau atau dia mempercepat duduk di sisi orang sakit, jangan lama-lama. Kenapa? Fatatwil qu'udi indahu khilaful aula. Duduk lama-lama di sisinya ini bertentangan. Kenapa? Li'annahu qad yadarraru bihi lihtiyaji ila ta'udi ahli, karena itu akan menjadikan lebih lebih menyakiti, lebih menambahi sakit, ya, lebih menambahi namawon kagem si sakitnya. Mane teko jenguk nggih, masyaallah takon kabar, donga. Ya, donga niku sejatosipun sing diajaraken kudune malah sing lara sing ndongake. Kenapa? Orang yang ketika sakit doanya mustajab. Ketika sakit dan sabar, donga mustajab. Njaluk donga, yang dongane nggih jenengan lokai lara, dosane dihapus oleh Allah, bersih, diundhake derajate Gusti Allah, nyun dongane. Niku sing sunah niku malah njaluk donga dhateng tiyang sakit sejatosé ngoten. Tapi kadang-kadang sing sakit dijaluki donga gak gelem donga. Nggih pun jenengan sing donga kula sing ngamini, mboten menapa. Saene ngoten. Nyun donga dan jangan lama-lama, itu lebih baik. Di sini sebutkan a'damu ajron, paling besar, aktsaruha thawaban, paling banyaknya pahala. Jenguk sebentar gitu ya, kemudian apa jenenge mendoakan lalu balik. Niku diantaranya yang lebih disunahkan demikian. Baik, malih an Abi Malik Al-Asy'ari, statusipun hasan iki, radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, a'dhamul ghulul, paling besarnya kedoliman. Ghulul niku penipuan, paling besarnya penipuan, pengkhianatan, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, sing paling ageng menurut Gusti Allah, menurut Allah Ta'ala adalah diraun, satu dirok tanah, sak jengkal tanah yang minal ardi, dari bumi, tajiduna, yang kalian dapatkan, kalian dapati, ar-rajulaini, pada dua orang laki-laki, Pak, enten wong loro lanang, jaro ini bertetangga keduanya, fil ardi, di atas bumi, loro tonggo jejeran, masya Allah, tapi gitu, fil ardi, di bumi, aufid, dari atau di rumah dia bertetangga, ngeten. Terus fayak tatiu ahaduhuma, salah satu dari keduanya dia mengambil, memotong tanah, min haddi sahibihi, dari jatah saudaranya tadi, tanahnya diambil sak jengkal. Enten mboten? Jadi enten rame mboten?
Rame mboten? Ten desa rame, Pak. Masalah petok. Sak jengkal hitungane. Sak jengkal ketane sithik nggih mboten? Satu jengkal yang dia ambil bukan haknya, milik saudara muslim, dia akui, mungkin bahayanya apa Bapak? Masya Allah. Diro'an, satu dirok yang dia ambil, faida akto'ahu, faida tato'ahu, ketika dia memotongnya, memotongnya bumi, dihaki dia, diambil dia, padahal bukan haknya dia, milik saudara muslim, maka tuwikahu, akan dikalungkan kepadanya itu tanah sing ning donya nisbate, mungkin nalikane mahsyar dikumpulkan, dibangkitkan, akan dikalungkan kepadanya min sabi ardina, dari 7 lapis bumi ke bawah. Hitungane teko dhaire bumi mung sak jengkal tok Pak, tapi dawa sampai nisor 7 bumi ke bawah. Paham mboten? Paham mboten? Sak jengkal tapi pengke sampai nisor 7 bumi, gitu, akan dipikul, dikalungkan kepadanya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Niku bahayane napa? Korupsi tanahe tangga dulur muslim. Ya. Saniki jenengan hitungane sak jengkal mengke dipikul. Maka Nabi ngendikaken wong niku mengke dibangkitkan dari mahsyar koyok dene kehidupan kita di dunia. Maksudnya ngeten, ketika dia di dunia dia korupsi tanah, maka tanah akan dikalungkan. Ketika dia mengambil napa jenenge hewannya tetangganya, maka akan dipikul itu hewan. Yang korupsi, maka akan dipikul itu korupsi. Ngoten. Jadi wong itu dibangkitkan dengan keadaan dia matinya, Pak. Paham ini? Sing biyen berkhianat, sing biyen korupsi, sing biyen mengambil hak orang lain, itu akan dipikul. Wong iso ndelok kabeh. Seluruh manusia akan melihat, oh ya Allah, iki tukang korupsi tanah. Oh ya Allah, iki tukang korupsi semen, bangunan. Ya Allah, niku bahaya. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya dhewe ini ya Allah, ndonga mek Gusti Allah, muga-muga aib dhewe ini ditutupi, Pak. Aja sampai dhewe ini enggak mengambil hak orang lain. Karena ngeten nyun sewu, nek dosa hubungannya mbek Gusti Allah, dosa yang hubungannya dengan Allah sebesar apapun, sebanyak apapun, insya Allah nek dhewe nyun ngapura mbek Gusti Allah, Allah mudah memaafkannya. Tapi kalau dosa itu hubungannya dengan orang lain, hakul adami, orang lain, tetangga, saudara, maaf, gitu, atau bahkan orang muslim yang lainnya, oh ya Allah, niku mboten saged di ngapura Bapak. Sebelum kita meminta maaf, meminta ikhlaskan atau menunaikannya kembali. Nek mboten, dawa urusan ini akhirat akan dipersidangkan di akhiratnya Allah SWT. Itu kalau sudah dipersidangkan di akhirat tidak bisa dikembalikan. Uang nggak bisa dikembalikan uang, tanah nggak bisa dibayar dengan tanah, kendaraan nggak bisa kendaraan, bangunan nggak bisa dibayar bangunan, nggak bisa. Apa yang bisa? Hanya taruhan amal pahalanya. Gimana? Orang pahalanya banyak. Dia seorang mujahid, dia seorang ahli sedekah, ataupun orang ahli puasa, ahli kebaikan banyak yang lainnya. Tapi pernah mendolimi pernah mendolimi orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain. Nah, ini keburukan-keburukan ini Bapak yang menjadikan asbab amalan pahalanya diambil orang. Ndak kroso entek. Begitu amalannya, pahalanya habis, masih banyak yang menuntut di belakang. Akhirnya apa? Dosanya orang lain dikasihkan ke dia, ditimpahkan kepadanya, dibebankan kepadanya. Niki jenenge Nabi ngendikan orang sing rugi. Al muflis, yakni muflis, siapa muflis? Orang yang kembali kepada Allah dengan pahala kebaikan yang banyak, tapi telah mendolimi, mencaci maki, menyakiti, masya Allah. Akhirnya dituntut habis kebaikannya, keburukan orang lain ditimpakan padanya. Ini baru orang yang rugi menurut Allah SWT. Makanya nyun sewu, penting daripada kita selain kita menjaga amal kita, selain kita menjaga dalam zikir dan ibadah kita, penting juga kita menjaga hak saudara muslim yang lainnya. Ngoten nggih, ojo sampai ada sangkut paut
dosa yang hubungannya dengan muamalah, hutang piutang, pinjam meminjam, gade menggade, jangan dianggap masalah nih Pak. 1000 2000 utangi, tapi mungkin taruhane pahalane kebaikan kita yang akan diambil. Ya sebanyak apa ya, sekadar dengan hutang dulu. Wong utangnya 1 juta gak dibayar, kalau utang 10.000 gak dibayar, ya ngambil kebaikannya jelas beda, ngoten. Paham nggih? Tapi yang jelas hati-hati sekali supaya kita tidak gampang niku menyepelekan niku dalam urusan muamalah. Semoga berkait dengan ngaji niku terhindar dari segala keburukan dan ke depan lebih baik dan lebih menjaga dalam segala kehati-hatian. Mengantar Bapak, semoga Allah berikan kepahaman kita dan niat amal yang disampaikan insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.